Berlatar di Amerika, film ini dibuka dengan kisah seorang wanita bernama Jennifer Hills, seorang penulis novel yang berasal dari New York. Ia baru saja menyelesaikan proyek penulisan salah satu novelnya. Namun, kehidupan di kota besar yang penuh kebisingan membuat Jennifer merasa kesulitan untuk mendapatkan ketenangan dalam melanjutkan karya berikutnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari tempat yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk kota demi mendapatkan fokus serta inspirasi untuk menulis novel keduanya. Singkat cerita, Jennifer mengunjungi pemilik homestay yang akan ia tempati selama beberapa hari ke depan. Homestay tersebut telah ia pesan sejak seminggu sebelumnya kepada seorang pria bernama Walter. Menyadari bahwa lokasi homestay tersebut cukup terpencil dan sulit dijangkau, Walter memberikan peta petunjuk agar Jennifer tidak tersesat dalam perjalanan. Ia juga menjelaskan bahwa tempat tersebut memiliki pemandangan yang indah meskipun letaknya cukup terpencil. If that's what you're aiming for, you just follow this here map. Thank you. Jennifer kemudian melanjutkan perjalanan sesuai dengan arahan peta yang diberikan. Namun, di tengah perjalanan ia mulai merasa kebingungan dan tersesat. Ia pun memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah pom bensin guna menanyakan arah kepada warga setempat. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Johnny, salah satu petugas pom bensin. Jennifer memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanyakan alamat homestay yang dituju. Namun, ketika melihat penampilan Jennifer, Johnny justru terpesona dan mencoba merayunya sambil berkenalan. Karena terlalu gugup, ia bahkan tanpa sengaja menjatuhkan ember yang berada di dekatnya. Tingkah Johnny ini kemudian ditertawakan oleh rekan-rekannya Andy dan Stanley. Merasa tidak enak, Jennifer meminta maaf kepada Johnny sebelum akhirnya meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanannya. You sure you're okay? Yeah, said I was fine. Right? Keep the change. Bye-bye. Setelah beberapa waktu, Jennifer akhirnya tiba di lokasi homestay. Ia segera membereskan barang-barangnya dan mulai bersiap untuk melanjutkan penulisan novelnya. Pada sore hari, Jennifer terlihat berjemur sambil menikmati pemandangan danau yang berada di depan homestay. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari kejauhan. Sempat merasa khawatir, Jennifer mencoba mencari sumber suara tersebut hingga akhirnya menyadari bahwa itu hanyalah suara seekor burung gagak. Ia pun merasa lega. Menjelang malam, Jennifer mulai kembali mengetik novelnya di laptop. Di saat yang sama, ia menerima telepon dari temannya. Namun, percakapan tersebut terhenti karena Jennifer mendengar suara mencurigakan dari arah gudang di samping homestay. Saat diperiksa, tidak ada siapapun di dalam gudang tersebut, hanya terdapat berbagai perkakas serta cairan kimia berbahaya. Ia kemudian kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan pekerjaannya. Ketika hendak mengambil laptop, Jennifer tanpa sengaja menumpahkan minuman hingga membasahi pakaiannya. Ia pun bergegas membersihkannya. Tanpa disadari, saat ia hanya mengenakan pakaian dalam, seseorang diam-diam merekamnya dari balik jendela. Keesokan harinya, Jennifer terlihat sedang jogging di area hutan sekitar homestay. Secara tidak sengaja, ia menemukan sebuah rumah tua yang tampak terbengkalai. Merasa takut dan tidak nyaman, Jennifer segera kembali ke homestay dan membersihkan dirinya. Namun, ia kemudian merasa kesal karena air di kamar mandi terlihat sangat kotor. Tanpa berpikir panjang, Jennifer langsung menghubungi Walter untuk menyampaikan keluhan. Sayangnya, ponselnya justru tercebur ke dalam kloset saat digunakan, sehingga ia harus mengeringkannya menggunakan hair dryer. Tidak lama setelah itu, Walter merespons keluhan tersebut dengan cepat dan mengirim seseorang untuk memperbaiki masalah air.
Terakhir, pria tersebut bernama Matthew atau biasa dipanggil Matt. Setelah beberapa waktu, Matt berhasil memperbaiki sistem air di homestay tersebut. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Jennifer mencium Matt yang membuat pria tersebut tampak tersipu malu. Sorry, you saved me from having to bathe in the lake. Excuse me. Excuse me. Wait, Di sisi lain, di dalam hutan, para pegawai pom bensin terlihat sedang memancing di tepi sungai. Namun, ketika mereka berhasil menangkap ikan, ikan tersebut justru dibunuh secara sadis menggunakan tongkat baseball, sementara Stanley merekam aksi tersebut. Tidak lama kemudian, Matt datang dan bergabung dengan mereka yang ternyata merupakan bagian dari kelompok tersebut. Melalui rekaman video milik Stanley, terungkap bahwa merekalah yang sebelumnya diam-diam merekam Jennifer. Mereka juga mengetahui bahwa Jennifer berasal dari New York, sebuah kota yang menurut pandangan mereka memiliki pergaulan yang bebas. Hal ini kemudian mereka jadikan alasan untuk mencoba mendekati dan menggoda Jennifer. Matt juga mengaku bahwa dirinya sempat mendapatkan ciuman dari Jennifer meskipun hal itu tidak sepenuhnya dipercaya oleh yang lain. Johnny yang merasa tersaingi pun bersikeras untuk mendapatkan perhatian Jennifer. See the bitch like that is ungettable. Bullshit. I'll get it. You don't think I can have that anytime I want to? But you're lucky. Because I'm your friend. I'll show you the way. Pada malam hari, Jennifer kembali terlihat sedang mengetik novelnya di laptop. Seperti sebelumnya, ia kembali mendengar suara mencurigakan dari luar rumah. Namun, saat ia memeriksanya, tidak ada seorang pun di sana. Jennifer pun segera kembali masuk ke dalam rumah. Di dalam, ia dikejutkan oleh layar laptopnya yang tiba-tiba menampilkan beberapa pria. Benar saja, pria-pria tersebut ternyata sudah berada di dalam homestay. Mereka tidak lain adalah Matt dan para pegawai pom bensin. Disinilah mereka mulai mengganggu Jennifer dan memaksanya untuk menuruti keinginan mereka. Jennifer menolak dengan tegas dan mengancam akan melaporkan mereka kepada pihak berwajib. Namun, ancaman tersebut tidak membuat mereka gentar. Not worry about any of that right now. Come here, have a drink with me. Come on. I don't want it. Can you all just please leave me alone? Just tell me what you want. Give me a little kiss here. Give me a little kiss here. Okay. Oh shit! Come on now. Come on now. I ain't talking about no fucking peck like you get Matthew over there. I want to give him a little kiss now. Go on, kiss it. Open up. Open up. There it is. There it is. All right. Jennifer akhirnya berhasil melarikan diri dari homestay dan berlari sejauh mungkin hingga masuk ke dalam hutan. Di sana, ia bertemu dengan Walter dan seorang polisi yang sedang berburu. Dalam keadaan panik dan ketakutan, Jennifer menceritakan seluruh kejadian yang dialaminya. Polisi tersebut berniat untuk memeriksa lokasi kejadian, sementara Walter diminta untuk kembali pulang. Polisi itu kemudian menuju homestay bersama Jennifer. Sesampainya di lokasi, polisi tersebut tidak menemukan siapapun di sana. Ia hanya melihat beberapa botol minuman dan mulai meragukan cerita Jennifer. Ia bahkan menuduh bahwa Jennifer mengalami halusinasi akibat mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Atas tuduhan tersebut, Jennifer diminta untuk berbalik badan. Namun, tanpa diduga, polisi tersebut ternyata merupakan bagian dari kelompok biadab tadi. Situasi pun berubah menjadi semakin mencekam. Jennifer mulai diperlakukan secara tidak manusiawi. Ia diancam dengan senjata api dan dipaksa untuk menuruti keinginan mereka. Johnny bahkan memaksa Jennifer untuk melepaskan seluruh pakaiannya, sementara Stanley merekam kejadian tersebut menggunakan handycam. Tanpa diduga, Matt yang awalnya merupakan orang baik, ia tidak ingin ikut-ikutan untuk memperlakukan hal ini kepada Jennifer. Akan tetapi ia dipaksa oleh mereka untuk menyetubuhi Jennifer yang mau tidak mau dengan terpaksa Matt harus melakukannya. Karena diancam oleh mereka, akhirnya Matt mulai melakukan hal itu kepada Jennifer. There's Matthew. Hands up, boy. I do. Okay? Okay. Oh, yeah! It's for you, Matthew. It's for you, bro. Oh, shit.
here! You beat me in here! Fuck off! Setelah mengalami perlakuan tersebut, Jennifer mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dia pun berlari sejauh mungkin sampai berada di tengah hutan. Dan disinilah Jennifer kembali bertemu para kelompok biadab itu. Jennifer kembali diperlakukan seperti sebelumnya, bahkan digilir satu persatu oleh mereka, dan kejadian ini direkam oleh kamera milik Stanley. Hold her down! Hold her head down! I'm sorry. Setelah melampiaskan perbuatan mereka, kelompok tersebut menjadi lengah. Jennifer pun kembali memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dalam kondisi yang semakin terdesak, ia akhirnya sampai di sebuah jembatan. Tanpa diduga, Jennifer menjatuhkan dirinya ke dalam sungai. It was fun while it lasted, Miss Hills. Melihat hal tersebut, mereka pun panik. Polisi tersebut segera memerintahkan anggota kelompoknya untuk berpencar dan mencari keberadaan Jennifer di sekitar sungai. Pada saat yang sama, polisi tersebut mengambil memori dari handycam yang digunakan untuk merekam semua tindakan mereka, karena khawatir rekaman tersebut dapat menjadi barang bukti yang membahayakan posisinya. Pada malam harinya, mereka juga berusaha menghilangkan jejak dengan membakar seluruh barang-barang milik Jennifer. We gotta finish this shit. How's Matthew at? He didn't want to stay behind. He was looking around the water like some crazy dog after a bone, man. Keep an eye on him. Just listen till this shit's over. Pada keesokan harinya, sebelum kembali bertugas, polisi tersebut menyempatkan diri menemui Walter dan menyerahkan kunci homestay miliknya. Miss Hill. She left? She did indeed. I couldn't make head nor tail of it. I found empty cases of booze, marijuana cigarettes. Crazy wild one. My lucky day. What's that? No refund policy. Christmas come early. Enjoy it. Hari demi hari pun berlalu, namun mereka tetap berusaha mencari keberadaan Jennifer di sepanjang pinggiran sungai. Sayangnya, pencarian tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka pun mulai meyakini bahwa Jennifer telah tewas dan tenggelam di dalam sungai. Berbeda dengan yang lain, Matt justru terus dihantui rasa bersalah. Bayangan Jennifer seakan tidak pernah lepas dari pikirannya. Ia merasa bersalah atas perbuatan yang telah ia lakukan, terlebih karena pada dasarnya ia dipaksa oleh tekanan dan ancaman dari teman-temannya. Cerita kemudian beralih kepada Walter yang mulai merasa curiga dan mencoba menghubungi polisi tersebut untuk menanyakan keberadaan Jennifer. Hal ini wajar mengingat sebelumnya polisi itulah yang mengantar Jennifer ke homestay setelah menerima laporan darinya. Namun, untuk menutupi keterlibatannya, polisi tersebut mengarang cerita bahwa setelah mengantarkan Jennifer, ia meninggalkan wanita itu dalam keadaan baik-baik saja di homestay. Demi menghindari kecurigaan, ia juga berjanji akan membantu mencari Jennifer keesokan hari. Get from you in the AM. Yeah, of course. Everything all right? Just fine.
Keesokan paginya, Stanley terlihat berlari tergesa-gesa menghampiri rekan-rekannya. Ia mengabarkan bahwa memori rekaman yang sebelumnya mereka kira telah dimusnahkan ternyata hanyalah salinan cadangan. Sementara itu, memori utama yang berisi rekaman tindakan keji mereka terhadap Jennifer justru telah hilang, diduga dicuri oleh seseorang. Kabar tersebut membuat Johnny dan Andy murka karena jika rekaman itu tersebar, maka keselamatan mereka akan terancam. Come on! Gotta stick together on this one. You're too dumb to know how dumb you are! Johnny pun langsung menaruh kecurigaan kepada Matt yang ia anggap sebagai pihak yang paling mungkin mengambilnya. Pada malam harinya saat Johnny tengah bersantai sambil menenggak minuman, ia merasa seolah ada seseorang yang mengusiknya. Ia pun keluar untuk memeriksa keadaan sekitar, namun tidak menemukan siapapun di sana. Sementara itu, keesokan harinya, polisi tersebut yang baru saja pulang bertugas disambut oleh istrinya. Sang istri memberitahukan adanya sebuah paket misterius yang dikirim kepada mereka. Ketika dibuka, paket tersebut ternyata berisi sebuah memori rekaman yang bertuliskan nama Stanley. Mengetahui hal itu, polisi tersebut segera menemui Stanley untuk meminta penjelasan. Saat berkumpul, Stanley menceritakan kejadian yang sebenarnya dan kembali menuduh Matt sebagai pelaku pencurian. Mendengar hal tersebut, polisi itu pun naik pitam dan memerintahkan mereka untuk segera mencari keberadaan Matt. No shit, Sheriff. I just found out about myself. You think it's funny? Sheriff, it was Matthew, Sheriff. I mean, dipshit there, he kept the tape as a souvenir, but Matthew's the one that took it, Sheriff. Look at this. Silly bastard left me a present last night. He's obsessed with her, man. You dipshits, bring it to me. Di sisi lain, untuk menghilangkan potensi kecurigaan dari Walter, pada sore harinya saat berburu, polisi tersebut dengan kejam membunuh Walter. Fancy. To what do I owe? You just enjoy it. Oh. This is some fine whiskey. Usually you don't get something like this except at baptisms and weddings. And funerals. Di tempat lain, Matt terlihat sedang tertidur di sebuah bangunan terbengkalai. Ketika terbangun, ia dikejutkan oleh kehadiran Jennifer yang ternyata masih hidup dan menatapnya. Jennifer meminta Matt untuk duduk di sampingnya. Dengan penuh penyesalan, Matt langsung meminta maaf atas perbuatannya. Namun, bagi Jennifer, permintaan maaf saja tidak akan pernah cukup untuk menebus perlakuan keji dan tidak manusiawi yang telah ia alami. I know, Matthew. I know this wasn't your fault. You tried to help me. I really did. It's just not good enough. Sementara itu, Stanley masih terus berusaha mencari Matt. Namun di tengah pencariannya, ia terjebak dalam sebuah perangkap yang menyebabkan kakinya terluka parah. Ia pun berteriak kesakitan dan suara tersebut terdengar oleh Andy yang segera datang untuk menolongnya. Namun secara tiba-tiba Jennifer muncul dari belakang dan membuat keduanya tidak sadarkan diri. Ketika Andy tersadar, ia mendapati dirinya telah terikat di sebuah bak mandi tanpa mampu bergerak. Dalam keadaan tak berdaya, Jennifer muncul dan tanpa ragu menuangkan cairan kimia berbahaya ke dalam bak tersebut, kemudian menenggelamkannya hingga menyebabkan wajah Andy mengalami luka bakar yang parah. Let's see how long you can keep that pretty little face here. You already did that. I didn't enjoy it much. Now it's my turn. Please. Oh, please.
Setelah menyelesaikan aksinya terhadap Andy, kini giliran Stanley yang menjadi target balas dendam Jennifer. Tanpa ragu, Jennifer mulai melancarkan penyiksaan terhadap Stanley. Ia menusukkan kail ke wajah Stanley, lalu mengambil isi perut ikan untuk dioleskan ke seluruh tubuhnya. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan mengundang burung-burung gagak agar datang dan mencabik-cabik tubuh Stanley hingga tewas. Seluruh kejadian itu direkam oleh Jennifer menggunakan kamera milik Stanley sendiri, seolah menjadi bukti sekaligus bentuk ironi atas perbuatan mereka sebelumnya. Setelah itu, Jennifer mengincar dalang utama dari seluruh kejadian tersebut, yaitu Johnny. Saat berada di pom bensin, Jennifer menyamar dan berusaha menarik perhatian Johnny dengan memamerkan tubuh seksinya. Ketika Johnny mendekat tanpa curiga, Jennifer segera melumpuhkannya hingga tidak sadarkan diri, sebagaimana yang telah ia lakukan kepada korban lainnya. Ketika tersadar, Johnny mendapati dirinya telah terikat di suatu tempat. Dalam keadaan panik, ia memohon kepada Jennifer agar tidak dibunuh. Namun, tekad Jennifer untuk membalas dendam sudah tidak dapat digoyahkan. Tanpa belas kasihan, ia mengeksekusi Johnny dengan cara yang sangat kejam. Bahkan Jennifer sempat memotong Johnny-nya si Johnny hingga akhirnya Johnny tewas di tempat secara mengenaskan. Guess I'm gonna have to tame you. I'm gonna have to take care of that. Look who's here. It's my boyfriend. Just like it was your first time, remember? You know what they do to horses that can't be tamed, Johnny? You killed them. Dendam Jennifer belum berakhir. Pada keesokan harinya, ia mendatangi rumah polisi yang sebelumnya terlibat dalam kejadian tersebut. Dengan menyamar sebagai guru privat, Jennifer berhasil mendekati keluarga polisi tersebut. Saat menghubungi sang polisi, Jennifer membuatnya terkejut karena diketahui masih hidup. Merasa keluarganya berada dalam ancaman, polisi itu segera pulang ke rumahnya. Namun setibanya di rumah, sang istri memberitahukan bahwa anak mereka telah dibawa pergi oleh Jennifer ke taman. Dalam kepanikan, polisi tersebut segera menuju taman untuk mencari anaknya. Akan tetapi, ia tidak menemukan siapapun di sana dan ketika masuk ke mobil tiba-tiba saat tersadar, polisi tersebut mendapati dirinya telah terikat di suatu tempat bersama Matt yang masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Di lokasi tersebut, Jennifer telah merancang sebuah skenario balas dendam yang jauh lebih kejam. Sebuah shotgun telah diposisikan mengarah bool si polisi, sementara pelatuknya dihubungkan dengan tangan Matt. Rencana tersebut dirancang sedemikian rupa agar ketika Matt tersadar dan bergerak, senjata itu akan terpicu dan menembak ke arah mereka berdua. Setelah menyiapkan semua rencananya, Jennifer pergi menuju pinggiran sungai dan menunggu dengan tenang, seolah menikmati detik-detik terakhir yang akan menentukan nasib kedua pria tersebut. Tak lama kemudian, Matt mulai tersadar dan di akhir cerita, Jennifer terlihat tersenyum tipis setelah mendengar suara tembakan yang menggema dari rumah tua itu. Dengan demikian, kisah ini pun berakhir. Film seperti ini mengingatkan kita bahwa ketika keadilan tidak ditegakkan, luka bisa berubah menjadi dendam yang sangat berbahaya. Namun sejatinya, kekerasan tidak pernah menjadi solusi. Yang dibutuhkan adalah kesadaran, empati, dan keberanian untuk melawan segala bentuk pelecehan sejak awal. Hormati perempuan, jaga batasan, karena satu tindakan yang dianggap sepele bisa meninggalkan trauma seumur hidup bagi orang lain.
Jika kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ringkasan film-film menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Zona Film Series. Bye-bye.